Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Belajar Matematika Mudah bersama Pak Goen. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar matematika dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi matematika SMP kelas 7 tentang bilangan bulat. Fokus yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah pengertian bilangan bulat. Baik, mari kita mulai. Pengertian bilangan bulat. Nah, sebenarnya bilangan bulat itu apa sih? Jadi anak-anak, hari ini kita karena akan belajar bilangan bulat, sebelumnya kita harus tahu dulu nih bilangan bulat itu apa. Bilangan bulat itu adalah salah satu jenis bilangan ya yang ada di matematika. Emang ada apa aja sih Pak bilangan yang dalam matematika itu? Nah, yang sudah pernah kita temuin waktu SD selain bilangan bulat itu kita juga pernah bertemu bilangan pecahan yang bentuknya perperan. Yang 1/2 yang kayak gitu-gitu itu adalah contoh dari bilangan pecahan. Jadi kita punya bilangan pecahan yang bentuknya adalah misalnya 1/2, 1/3. Kemudian nanti kamu juga akan belajar dengan namanya bilangan real ya. Bilangan real itu seperti apa? Nanti kita pelajari kalau kamu sudah sampai ke sana. Selain bilangan real, nanti ada juga bilangan rasional, ada bilangan irasional dan lain sebagainya. Nah, fokus kita setelah kita belajar pecahan waktu di SD dulu, kita akan belajar bilangan berikutnya yakni bilangan bulat. Ya, dari namanya saja anak-anak ini sudah jelas bilangan bulat itu berarti bilangannya bulat-bulat. Artinya dia enggak koma-koma. Nah, itu dia ya. Kalau koma-koma itu kan bilangan desimal ya, termasuknya nanti ke dalam contoh pecahan. Nah, kalau bilangan bulat ini enggak koma-koma, enggak boleh koma-koma, jadi harus bulat. 1, ya itu bulat tuh, enggak lebih kan. 2, nah itu pas tuh 2, nggak lebih gitu. Nah, bilangan bulat itu kalau kita definisikan itu adalah bilangan yang terdiri dari, ada 3 nih ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bul negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Jadi bilangannya bulat-bulat, tapi ada negatif, ada 0, dan ada bilangan bulat positifnya. Misalnya adalah, contohnya ya, contohnya kita punya negatif 3. Ini bilangan bulat, termasuk ke bilangan bulat negatif. Kita punya 0, ini termasuk ke bilangan bulat juga, yang jenis 0. Kemudian bilangan bulat positif, contohnya 5, 10. Nah, biasanya waktu kalau kita kerja di kehidupan sehari-hari itu banyaknya di bilangan dari 0 sampai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kan, sampai sebanyak-banyaknya. Kita jarang, khususnya kalian jarang bekerja di bawah yang 0 nih. Ada yang negatif-negatif nih jarang kita temui di kehidupan sehari-hari untuk kalian. Karena memang masih belum berkenalan nih dengan bilangan bulat. Nah, ternyata selain dari bilangan yang positif-positif ini, ada 0, setelah 0 kita kenal 1, kita kenal 2, kita kenal 3, kita kenal 4, kenal 5, kenal 6, dan seterusnya sampai 1000, sampai terus lagi, sampai pokoknya sebesar-besarnya. Ternyata ada bilangan sebelum 0 yang masuk ke bilangan bulat negatif namanya, yakni negatif 1, ya. Kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi sama bayangan dari ini, cuman notasinya beda. Ini negatif, 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 dan seterusnya sampai negatif 1000, dan seterusnya sampai negatif yang sangat besar. Itulah pengertian bilangan bulat. Nah, biasanya bilangan bulat ini bisa kita sajikan dengan menggunakan garis bilangan. Seperti apa bentuknya, Pak? Seperti ini dia bentuk garis bilangan. Itu dia, ya. Jadi kita punya tadi yang Bapak bilang, kita punya 0 di sini, ya. Bapak ganti warna dulu ya. Jadi kita punya 0 di sini, nih, kita punya 0. Nah, sebelah 0 itu sebelah kanannya ada 1, 2, ini adalah bilangan bulat positif. Yang dari 0, sebelah kirinya itu kita punya bilangan bulat negatif, ya. Nah, ini tengah-tengahnya adalah 0. Inilah definisi bilangan bulat. Bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Mudah-mudahan sampai sini kalian sudah paham bahwa bilangan di bawah 0, ya, selain setelah 0 tuh kan kita dulu kenalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini terus ya, nyambung terus. Cuman karena layarnya nggak cukup, jadi Bapak cukupkan sampai 10. Ternyata ada bilangan lain nih, ada negatif 1, ada negatif 2, negatif 3. Ternyata terus ada bilangan yang lebih kecil lagi. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan.
Nah, bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, karena tadi Bapak sudah bilang di awal bahwa kebanyakan dari kita dalam kehidupan sehari-hari itu berinteraksinya hanya dengan bilangan 0 atau bilangan bulat positif, jarang yang berinteraksi dengan bilangan bulat negatif. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada kegunaan bilangan bulat negatif. Misalnya yang seperti Bapak sajikan di gambar ini adalah gambar pengukuran suhu. Jadi pengukuran suhu yang sangat dingin itu menggunakan negatif untuk satuannya. Misalnya ini Bapak punya alat namanya termometer. Termometer ini dia mengukur ada dua ya, ada menggunakan derajat Fahrenheit dan menggunakan derajat Celcius. Kita coba baca yang menggunakan derajat Celcius ya. Nah, ini adalah air raksa. Air raksa ini akan mengikuti keadaan hawa atau rasa atau kondisi panas di sekitarnya. Jadi dia akan naik nih. Kalau misalnya panas nanti dia akan naik tinggi, kalau misalnya dingin dia naiknya dikit. Nah, misalnya ini kondisinya kita lihat suhunya. Suhunya itu ada di sini, nak. Coba perhatikan ini gambarnya. Nah, suhunya ini ada di sini. Ini ada 30 nih ya. 30-nya tapi ada minnya. Nah, berarti ini minus 30. Itu dia. Ya, Bapak ganti warnanya dulu biar jelas. Jadi ini ternyata ada minus 30. Dan suhu ini ada di bawahnya, di bawah min 30. Seperti harus kalian ketahui nih ya, bahwa di dalam kulkas ya, di dalam kulkas kita itu es membeku itu pada suhu 0 derajat ya anak-anak. Di sini itu es beku. Tuh. Nah, kalau misalnya air mendidih di suhu berapa, Pak? Air mendidih di suhu 100 derajat. Ini kan sampai 50 derajat aja ya, berarti nanti sampai di sini nih. Ada suhu 100 derajat, ini airnya mendidih, ya nak ya. Airnya mendidih tahu ya ketika kita panaskan air tuh sampai mendidih, meluap, nah itu 100 derajat. Kemudian kalau suhunya dingin terus sampai airnya membeku, itu di 0 derajat. Sekarang ketika kita ukur dengan menggunakan termometer, ternyata suhunya itu di bawah nih, ini di bawahnya min 30. Artinya ini di bawahnya 0. Kalau di bawahnya 0 tuh berarti rasanya apa? Rasanya sangat dingin ya nak ya. Ini sangat dingin. Gitu. Jadi gitu cara kita menggunakan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Karena 0 itu aja es beku itu kan sudah dingin. Air membeku ya, maksudnya menjadi es itu kan 0 derajat itu kan udah dingin. Apalagi kalau di bawahnya 0 nih. Pasti dinginnya udah dingin banget tuh ya kan. Kalau kita baca termometernya dengan tepat, ini menggunakan skala 2 ya, 30 sampai 4, mohon maaf, min 30 sampai negatif 40 nih, min 30 sampai min 40. Sementara termometernya ada di sini nih. Jadi diduga kalau kita baca di garis ini suhu yang ditunjukkan oleh termometer ini adalah negatif 32 derajat. Berarti ini sangat dingin sekali loh nak ya. Gitu, jadi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu dipakai untuk menyatakan suhu. Kemudian selain menyatakan suhu, ini bisa juga untuk menyatakan hal-hal lain. Misalnya dalam contoh berikut ini. Ini, mari kita coba sama-sama untuk nyatakan bilangan yang dinyatakan di dalam kalimat ini menggunakan notasi bilangan bulat ya, dengan menggunakan bilangan bulat. Pertama adalah ketinggian sebuah pulau adalah 45 meter di atas permukaan laut. Nah, ini dia. Ini harus kita gambarkan ya, kita logikakan. Ini kan laut nih anak ya. Ada pulau tingginya 45 meter nih. 45 meter. Tapi di atas permukaan laut. Berarti ada yang di bawah ya. Ya dong, kalau ada permukaan laut ini kan ada yang di bawahnya. Kalau kita anggap ini 0, berarti karena 45 meter di atas, kita bisa tuliskan ini adalah plus 45. Ya, atau kalau plusnya itu sendiri yang di depan, ini kita cukup tulisnya 45 saja. Sampai sini mudah-mudahan mengerti ya. Untuk lebih mengerti kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Seorang penyelam menjelajah laut di kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Jadi ini ada permukaan laut lagi nih. Nah, penyelam itu di bawah permukaan laut 8 meter. Karena di bawah, kalau ini 0, tadi ya, di bawah 0 itu ada berapa? Ada min ya. Jadi di bawahnya 0 itu ada min 8. Jadi
kalau ada bilangan negatif, kita harus tetap tulis negatifnya. Beda dengan yang tadi yang nomor 1. Kalau bilangan positif itu, kalau positifnya di depan, itu nggak apa-apa nggak kita tulis. Kalau ini bilangan negatif, mau di depan ataupun dimanapun posisinya, nanti harus tetap kita tulis. Jadi ini kita tulis tetap min 8. Paham sampai sini ya? Jadi kalau di atas itu plus, kalau di bawah itu min. Nah, sekarang yang ketiga nih lebih paham lagi. Suhu di Jepang saat ini adalah 11 derajat di bawah titik beku. Kalau tadi Bapak bilang titik beku ketika air membeku menjadi es itu kan 0 derajat ya. Ini misalnya Bapak punya termometer tuh yang tadi. Ini titik beku nih 0 derajat. Ternyata suhu di Jepang adalah 11 derajat di bawahnya. Berarti kira-kira ini 11 derajat ini simbolnya apa? Negatif ya, atau min ya, jadi negatif 11. Pinter. Jadi menggunakan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu bisa ditandai dengan beberapa kata. Misalnya nih, ketinggian sebuah pulau adalah 45 meter di atas. Kalau atas pasti positif. Seorang penyelam menjelajah laut di kedalaman 8 meter di bawah, pasti negatif. Suhu di Jepang saat ini adalah 11 derajat di bawah, ya ini di bawah, pasti negatif juga. Seperti itu penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan belajar untuk mengurutkan bilangan bulat. Jadi dalam mengurutkan bilangan bulat itu berarti ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Misalnya Bapak kasih contoh ya, ini Bapak sudah sajikan juga garis bilangan namanya. Misalnya kita mulai dari yang paling mudah dulu. Kalau ada 2 sama ada 10, mana yang paling besar Oh jelas ini kita sudah tahu ya, orang yang punya kelereng 2 dengan orang yang punya kelereng 10 tentu lebih besar atau lebih banyak yang 10. Ya kan? Nah, mengurutkan bilangan bulat ini kita bisa menggunakan notasi yang seperti ini, Ya. Lebih besar atau lebih kecil. Cara mengingatnya gimana sih Pak Gowen? Biar gampang menggunakan notasi lebih besar sama lebih kecil. Waktu Bapak kecil dulu ketika belajar ini, Bapak ingatnya mulut ikan. Jadi ini Bapak gambar ikan, dari sini ini kan mulutnya nih. Nah, anggap ikan, ini ada mulutnya. Ikan itu hanya akan mau makan makanan yang besar. Nah, misalnya ini ya, ini mulut ikan juga nih. Tuh. Nah, sekarang kita lihat. Ikan ini ada 2, ada 10. Ingat ya, ikan Bapak ini hanya mau makan makanan yang besar. Berarti makannya ke siapa? Jelas, makannya ke 10. Gampang ya? Ini dibacanya begini. Ingat ya, ini tadi simbol ini yang begini, sama begini. Ini dibacanya lebih dari, yang ini dibacanya kurang dari. Jadi ini jelas 2 kurang dari 10. Gitu. Cara menentukan lambangnya dengan gambar ikan tadi. Contoh lagi dong Pak, boleh Bapak kasih nih ya. Misalnya yang mudah lagi nih, Bapak kasih 3 dengan 6, mana lebih besar? 3 dong Pak, berarti makan dong si 6-nya. Kok 3 sih Pak? 6 ya Pak yang lebih besar. Jadi kita makan 6-nya. Makanya gini kita baca 3 karena simbolnya gini, ini kurang dari 6. Nah, dalam bilangan bulat selain menggunakan bilangan positif, kita juga bisa untuk mengurutkan di bilangan negatifnya. Misalnya gini. Bapak kasih contoh lagi Pak untuk nih Bapak punya min 4 ya, min 4 dengan 1. Mana yang lebih besar? Min 4 atau 1? Nah, ini pasti kamu bingung karena ada angka 4 di sini, Pak. 4 kan lebih besar dari 1. Nah, kita gunakan garis bilangan untuk menolong itu tadi. Ingat ya, nih. Kalau bilangan positif, ini kan satunya positif, itu ada di sebelah kanan 0. Nah, bilangan ini positif, ini 0, ini bilangan negatif nih, berdasarkan gambar ini ya. Nah, 1 itu ada di mana? Kita lihat, Bapak ganti warna dulu. 1 itu ada di sini nih. 1 Pak. Oke, ini 1 ya, 1 kita, Bapak coret. Kemudian kita punya min 4. Min 4 ada di mana? Di sini Pak. Oke, ketentuannya adalah di dalam bilangan bulat itu, yang letaknya di sebelah kanan itu yang paling besar. Contohnya tadi nih, 3 sama 6. Kita punya 3, kita punya 6. Mana yang besar? 6. Kenapa? Karena 6 ada di sebelah kanan. Berarti kalau min 4 dengan 1, yang di sebelah kanan siapa? 1, berarti satunya yang lebih besar. Gitu. Misalnya Bapak punya contoh lagi nih. Ini lebih besar ya satunya. Bapak punya contoh lagi nih.
Min 3, Bapak punya contoh min 3 dengan min 7. Coba, mana yang lebih besar? Kita balikin lagi ke garis bilangan. Min 3 itu ada di mana sih, nak? Min 3 itu ada di garis bilangan negatif ya. Berarti ada di sebelah kiri 0 nih di sini. Min 3, Bapak punya ini, Bapak tandai. Min 3 dan min 7. Min 7 ada di sini. Oke, sesuai dengan apa yang Bapak bilang tadi, kalau di garis bilangan itu yang kanan yang lebih besar. Min 7 sama min 3, siapa yang di kanan? Min 3, berarti min 3-nya lebih besar. Kalau lebih besar berarti ikannya harus makan ke situ. Berarti makan min 3, berarti gini. Nah, ini dibacanya gimana, Pak? Min 3 atau negatif 3 lebih dari negatif 7. Sampai sini paham ya anak-anak? Mudah-mudahan paham semuanya. Nah, kemudian mengurutkan bilangan bulat itu nggak hanya 2 ya, kita bisa urutkan banyak nih. Misalnya Bapak punya contoh nih. Bapak punya contoh bilangannya ini. Min 4, kemudian 5, 0, kemudian min 8, dan 1. Urutkan dari yang paling kecil. Nah, kita tandai ya. Bapak tandai dengan menggunakan warna merah. Kita punya min 4. Bapak tandai di sini ya dengan menggunakan warna merah. Min 4. Kita punya 5. Ingat ya, 5 bukan min 5. Berarti di sini kita punya 0. Berarti ini kita punya min 8. Min 8 berarti sebelah kiri. Ini ya, ingat ya, min 8 bukan 8. Kalau 8 ini. Dan 1 berarti di sini. Kita suruh urutkan nih. Kalau misalnya disuruh mengurutkannya dari yang paling kecil, berarti kita dari kiri dulu nih. Dari sini. Ya. Kalau misalnya mengurutkannya dari yang paling besar, berarti dari 5 dulu nih berangkatnya. Gitu. Sekarang Bapak mau urutkan dari yang paling kecil ya. Berarti kalau Bapak urutkan dari yang paling kecil, ini tadi, ada 8-nya kehapus. Bapak ulang ya. Ada min 8 di sini. Jadi, kalau misalnya kita mau mengurutkannya dari yang paling kecil, ini ada 5 bilangan yang warna merah ini, Bapak akan urutkan dari yang paling kecil. Maka Bapak dapatnya adalah, ini urutannya jadinya min 8, setelah min 8, min 4, setelah min 4, 0, setelah 0, 1, setelah 1 baru 5. Ini urutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, untuk lebih memahaminya kita coba yang ini. Itu dia. Urutkan dari yang terkecil. Coba urutkan dari yang terkecil. Mau kita coba bantu ya dengan menggunakan bilangan bulat ya. Garis bilangan bulat tadi ya. Jadi, misal nih Bapak punya garis bilangan ya. Ini Bapak buat sendiri garis bilangannya. Ini 0. Kita lihat nih. Bilangan pertama itu 5. Berarti ada di sebelah kanan. Ini Bapak punya 5. Bilangan berikutnya itu adalah min 4. Berarti ada di sebelah kiri kan? Bapak punya min 4. Bilangan berikutnya 3. 3 itu berarti ada di mana? Setelah 5 atau sebelum 5? Oh, sebelum 5 dong, Pak. Berarti ada di sini Bapak punya 3. Terus ada 2. 2 itu di mana? Antara 0 sampai 3 kan? Karena di sini tuh ada 0, ada 1, ada 2, baru 3. Berarti ini 2 di sini, Pak. Oke. Berikutnya ada min 6. Min 6 di mana? Di sini? Enggak, ini 6 ya. Berarti min itu di sebelah kiri. Setelah min 4 kita punya min 5. Ini min 6 nih. Ini dia. Nah, berarti urutan dari terkecilnya adalah kita punya min 6, min 4, 0, 2, 3, dan 5. Seperti itu. Sekarang coba kamu urutkan yang B ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Silahkan di pause dulu videonya, kamu urutkan dulu, nanti kamu cek jawabannya akan Bapak jawab. Ya. Oke, kamu sudah pause videonya. Jadi jawaban untuk soal yang B, itu urutan dari yang paling kecil adalah min 4, min 2, min 1, 0, 2, 3, dan 5. Pasti kamu benar kan? Mudah-mudahan benar ya. Kalau salah silakan dicek lagi di mana salahnya. Berikutnya dengan menggunakan cara yang sama kita belajar mengurutkan dari yang terbesar. Berarti nanti kita lihat berjalannya dari sebelah kanan. Nah, Bapak punya bilangan lagi nih, garis bilangan lagi nih ya. Bapak buat di sini garis bilangannya. Itu 0 di sini jelas, tengah-tengah. Kita punya min 1, berarti di sebelah kiri ya. Sebelah kirinya 0, min 1.
Kita punya 3. 3 di mana? Sebelah kanannya dong. Ini ada 3. Kita punya 6. 6 di mana? Di sebelah kanannya 3 dong, ya kan? Karena lebih besar. Kemudian kita punya min 8. Berarti di mana min 8? Nih di sini. Ada min 1, ini min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8 nih Bapak panjangkan garisnya, ini min 8 di sini. Kemudian Bapak punya min 3. Berarti min 1, min 2, min 3. Bapak punya di sini. Nah, ini dia garis bilangan yang kita punya. Kita disuruh ngurutkan dari yang terbesar. Yang terbesar tuh di antara min 8 sama 6 mana yang terbesar? 6 ya, karena di sebelah kanan. Berarti urutan yang benarnya adalah dari yang terbesar 6 dulu, 3, 0, min 1, min 3, baru min 8. Seperti itu. Nah, berikutnya kamu silakan kerjakan yang bagian B. Kemudian kamu pause dulu videonya, nanti kamu cross check jawabannya. Baik, kamu sudah pause videonya. Ini dia jawaban untuk yang B yang mengurutkan dari yang terbesar. Baik, kita perhatikan. Dari yang terbesar berarti kita punya 5. Berikutnya 3. Lalu 2. Lalu 0. Lalu min 1. Lalu min 2. Lalu min 3. Ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, berikutnya kita diminta untuk menuliskan bilangan bulat yang terletak di antara dua bilangan bulat berikut. Ingat ya, di antara dua bilangan bulat pasti ada bilangan yang lainnya. Kita coba perhatikan. Nah, ini Bapak bantu dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, mari kita tandai terlebih dahulu bilangannya. Kita lihat. Pertama ya, untuk yang A, min 3 dan 8. Min 3 di mana, Pak? Ini dia min 3. Dan 8. 8-nya ini positif ya, berarti di sini. Tentukan bilangan yang terletak di antara. Berarti ini nih bilangan bulat di antara 3 sama min 3 dan 8 itu ada banyak sekali. Kita hitung ya satu-satu. Kita punya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu dia. Sekarang dengan menggunakan cara yang sama, coba kamu pause videonya dan kamu kerjakan bagian yang B. Bilangan bulat yang terletak di antara bilangan 4 dan min 5. Baik, karena kamu sudah pause videonya, jawabannya adalah gampang. Kita tandai dulu nih, bilangan 4-nya ada di mana. Kita lihat di sini ada 4 ya, di atas ini 4 dan min 5. Min 5 itu di sebelah kiri. Oke. Nah, bilangan di antara 4 dan min 5 berarti ini dia antaranya nih. Kita lihat ada bilangan apa saja. Coba kita jawab di sebelah sini. Berarti ya di antara 4 dan min 5 itu ada bilangan 3. Dari sini ya, karena kan 4 dan min 5 berarti kita gesernya ke kiri. 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan min 4. Itu dia. Pasti kalian paham sampai di sini. Amin. Nah, demikian tadi ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini terkait dengan pengertian bilangan bulat. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan sebuah kata-kata bijak dari Arthur Wellesley. Beliau pernah mengatakan bahwa orang bijak belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Maka dari itu, Bapak berharap anak-anak Bapak adalah anak-anak yang bijak, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar dan tahu arah dirinya mau dibawa kemana. Mudah-mudahan pembelajarannya bermanfaat dan berguna supaya kalian lebih paham lagi belajar matematika di kelas 7 ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kamu dari mana saja, dari sekolah mana saja, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.